sharing yang akan dibawakan oleh Pak Desalman Hamid. Beliau merupakan senior member KG yang sudah banyak sharing, baik di forum maupun secara langsung di seluruh Indonesia, terutama di Semarang. Baik, kita langsung saja sambut Pak Desalman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman, asli Semarang, aslinya Kebumen. Sekarang tinggal di Semarang. Kalau muka-muka lama kayaknya sudah pada kenal, tapi kalau yang teman-teman baru, ya baru-baru. Bang Indra. Saya akan masuk ke teknis langsung. Jadi saya berharap sekali teman-teman sudah punya basic, artinya sudah pernah membaca. Karena kita ngomong ke teknis nanti jelimet. Jadi kalau kita nggak punya bahan, punya referensi lebih dulu, bakal kedodoran. Tapi insya Allah itu nanti bisa didalami lagi oleh teman-teman. Nanti ada thread yang khusus membicarakan tentang wave dan segala ugal-ugalnya di forum KG Forex Club. Kalau yang teman-teman lama kayak sudah familiar dengan wave, tapi yang saya sampaikan nanti adalah bahwa wave yang selama ini dikenalkan ke teman-teman secara umum itu saya bilang masih gagu. Artinya gagu apa? Belum bisa ngomong ke kita, oh sekarang lagi ngapain nih harganya gitu. Jadi dengan apa yang nanti saya sarankan itu, nanti begitu kita melihat, oh lagi up, yang ada berarti nge-buy. Oh lagi down, yang ada berarti bilang hanya sell, kan seperti itu kan, dengan batas-batas di mana saya batas file atau tempat kita menempatkan SL seperti itu. Jadi bahwa apa yang selama ini di panjenengan baca semua itu tadi masih gagu. Nah tadi kuncinya tadi ada sekilas tadi saya lihat di slide-nya Om Abdul Hamid, istilahnya apa? Pelabelan. Label inilah yang nanti akan membuat wave itu jadi berbicara kepada kita. Kalau tadi Om Abdul Hamid menjelaskan bahwa MetaTrader itu hanya menampilkan data dalam rentang 1 jam, dikelompokkan. Misalnya kita lihat TFH1 itu hanya mengelompokkan pergerakan data selama 1 jam, dia naik turun terus terakhir hanya nanti
high, low, open, close. Kita hanya bisa melihat kalau close-nya ada di atas open, itu posisinya kalau orang bilang, teman-teman yang jago candle bilang itu candle bullish ya, naik bull up, atau kalau yang close di bawah open itu candle bear atau candle turun. Kalau Su selalu mengajarkan kita melihatnya siapa yang mendominasi. Oh, dominasi ada di seller, dominasi ada di buyer, seperti itu. Wave adalah akumulasi dari transaksi dari waktu ke waktu. Transaksi pergerakan harga bergerak secara acak, naik turun tiap detiknya. Nah, wave itu kita memetakan akumulasi inilah. Jadi sehingga menata data yang sedemikian acaknya sehingga bisa teratur data itu, sehingga bisa kita manfaatkan untuk keperluan trading kita, analisa kita. Ada kertas folio. Mbak, karena kertas folio Mbak, putih saja. Biar ada gede. Data terbesar yang ada yang disediakan oleh MT4 atau platform dari semua broker atau segala macam, yang saya kenal adalah data time frame monthly ya, time frame bulanan. Jadi pengelompokan data setiap 1 bulan sekali baru terkelompok diwakili satu candle. Jadi yang paling besar adalah time monthly. Artinya data yang paling banyak bisa diperlihatkan oleh broker adalah hanya time monthly. Bayangkan bahwa satu lembar ini, kertas ini adalah data paling awal dari awal adanya transaksi mata uang. Misal dari tahun berapa, tahun 91 kalau di TF aku ya, sampai data yang sekarang ini tahun 91 sampai yang kondisi terakhir ini, posisinya acak sekali ya. Nah, wave itu akan mengatur sehingga kondisinya akan menjadi lebih teratur dan berbicara kepada kita sedang apa sih harga sekarang ini. Ketika kita sudah tahu sedang apa, kita sudah punya gambaran strategi apa yang akan kita susun nantinya. Kuningan sih.
Bisa Pak, wireless Pak. Bener lagi pakai ini dulu. Oke, tadi bahwa satu lembar ini adalah data awal sampai data terakhir, ya kan? Bahwa data selalu kanan, pasti ya, ya kan? Nah, posisinya kan tinggal kita nyari data sedang naik apa sedang turun itu kan? Dari data yang semua awal sampai akhir disusunlah menjadi oleh wave, KG wave khususnya, sehingga data itu menjadi data yang tersusun rapi dan berbicara kepada kita, oh saat ini wave terakhir adalah up atau down. Jadi tadi di slide-nya Om Dul Kamil bisa dilihat bahwa kita cari yang paling titik tertinggi dulu sampai titik terendah, terus ke kanan mengecil menjadi seperti zigzag yang semakin mengecil. Wave terakhir inilah yang sebagai acuan kita untuk oh harga sedang naik, oh harga sedang turun. Konsep yang saya pahami yang paling masuk akal menata data yang demikian acaknya sehingga bisa menjadi teratur sekali. Kita bisa langsung menyimpulkan sekali kita melihat kita sudah dapat kesimpulan, oh harga lagi up, harga lagi down. Bukankah yang bisa menjadikan kita untung kita tahu arah? Betul begitu? Kita tahu arah dan OP kita searah dengan arah pergerakan harga, baru kita bisa profit. Kita tahu arah up, OP kita sell, MC dapat ya? Iya, biasanya kan kayak tahan terus. Bisa dipahami, analogi ini bisa dipahami nggak? Bahwa ini benar-benar masuk akal kalau saya bilang. Data yang begitu nggak karu-karuannya bisa ditata secara rapi, menjadikan data itu tersusun dengan terstruktur rapi, benar, dan kita bisa mengambil kesimpulan langsung. Bahkan kita hanya bisa langsung lihat wave terakhir, ikuti aja itu. That's it. Jadi nanti mohon teman-teman yang kalau teman-teman lama, teman-teman saudara-saudara saya persetujuan dari awal dulu, insya Allah sudah pada paham dengan wave, KG wave. Ini yang disebut main wave, wave utamanya. Terus teman-teman yang mungkin baru pertama mungkin baru kenal KG Forever, nanti baca di thread di forum KG Forever ada thread namanya cara membuat wave, yang dibuat thread itu dibuat oleh Ibu Chicken Shop. Jadi tolong gitu ya. Nah sekarang saya masuk ke sub wave. Ini kan main wave. Jadi pada saat pertama kali kita harus menyusun wave yang dari paling besar TF1 sampai ke kita paling kecil H1 aja. Nanti kalau kita sampai ke 30, saya yakin bakal kedodoran. Karena apa? Bukan kedodorannya, bukan kedodoran, tapi wave itu akan berubah secara cepat sekali. Kita yang akan kedadapan. Apa kedadapan kalau bahasa Jawa? Apa Indonesianya? Mak dudu ya. Semua pada bawa laptop ya? Kita praktek wave ya, langsung buka langsung TF1 file GU. Gunakan trendline ataupun terserah. Cari titik tertinggi dan terendah di TF terbesar itu. Lihat titik tertinggi dan terendah.
gunakan warna yang paling nyaman yang panjenengan bisa nu. Terus terang kalau saya ngomong nyaman karena kebetulan saya kalau warna tidak hafal. Buta warna bahasanya. Kalau di sebelah kanan lowest atau titik terendah ada di sebelah kanan. Kalau ada yang bingung, ada teman-teman dari atau saudara kita nanti akan membantu langsung. Jadi kita tolong langsung ke teman-teman dari Pak ini. Kalau di sebelah terendah ada di sebelah kanan, dia adalah wave down. Karena ingat bahwa harga selalu ke kanan kan bergeraknya. Jadi kalau dia di sebelah kanan yang sudah di sebelah kanan itu lowest, berarti dia wave down. Kalau yang di sebelah kanan adalah highest atau titik tertinggi, dia adalah wave up. Kemudian dari titik tertinggi dan terendah yang bisa diidentifikasi di TF terbesar kita tengok ke sebelah kanan. Kalau sekarang ada wave down, kita tengok ke sebelah kanan, berarti kita mencari apa? Highest ya, highest di sebelah kanannya. Sambung lagi urutin sehingga nanti wave mainnya kebentuk jadi wave up sekarang. Jadi wave utama, wave pertama, wave paling besar itu down, terus jadi up. Dari titik tertinggi kita tengok ke sebelah kanan lagi, kita mencari nilai terendah, begitu. Interaktif aja langsung. Jadi saya nggak mau panjenengan pulang masih nggak ada gambaran gitu loh. Karena kesempatan untuk bertemu ini luar biasa susah. Saya terakhir kumpul itu tahun 2011. Kita interaksi lewat chatting, menjelaskan secara dengan tulisan itu luar biasa susah. Kadang bahasa yang saya pikir halus, ada yang terima bahwa saya itu ngomongnya kok sinis banget. Padahal saya kepingin karena kepingin dia ngerti, itu aja, nggak ada maksud lain, nggak ada sinis, nggak ada sirik, nggak ada sama sekali. Hanya kepingin ngerti. Gitu. Jadi tolong yang nggak paham langsung tanyain ya, interaktif ya. Kita sambung langsung. Ingat bahwa kalau kita membentuk wave sebelah kanan, jadi urutan ke sebelah kanan tidak boleh lebih tinggi daripada high sebelumnya. Di sebelah kiri juga tidak boleh lebih rendah daripada low sebelumnya. Artinya low ini kan tidak lebih rendah dari low ini. High ini tidak lebih rendah daripada, tidak boleh lebih tinggi daripada high sebelumnya. Paham ya? Lanjut sampai wave yang terakhir bisa diidentifikasi di TF terbesar. Jadi langsung ke ini wave-nya apa? Ini di tempat ini atau di sini? Wonten mriki apa wonten mriki, Mbak? Oke. Yang kanan atau yang kiri? Itu Pak. Kanan ya? Kanan. Karena apa? Tertinggi. Ini lebih tinggi dari ini kan, jadinya sudah break ya. Benar gitu kan? Campur kapok. Oke, di TF Manli hanya 4 wave yang bisa kita identifikasikan. Wave down atau wave terbesar, wave up, wave down, up. Terakhir adalah wave up. Kalau panjenengan sudah pernah baca namanya 5 prinsip,
baca dan paham tentang 5 prinsip. Di sini 5 prinsip yang kalau kita aplikasikan jadi 5 prinsip itu, satu yang tadi tidak tahu kita harga mau kemana setelah saat ini. Yang kedua, harga bergerak karena adanya transaksi, di mana filosofi harga bergerak karena adanya penawaran dan adanya minat terhadap penawaran harga yang ditawarkan. Interbank saya punya dolar, saya butuh waktu itu karena nasabah aku tuh butuh pound sterling, sementara stok pound sterlingku nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan nasabahku. Waktu itu dia mau bayar apalah, proyek segala macam ya. Artinya dia apa? Dia kan akan mencari ke pasar intermarket. Dicari apa? Kalau saya mau beli pound sterling, berarti kan saya mencari penawaran yang paling rendah apa yang tinggi? Paling rendah. Kayak orang jual-jualan kan mencari yang paling rendah. Kalau kita mencari yang paling tinggi, kalau kita paling tinggi berarti nilai yang aku punya sekarang ini USD aku yang untuk beli pound sterling tadi, dan nilainya jadi rendah banget dong. Rugi kita punya USD. Kalau gitu, sama dengan perdagangan perdagangan yang ada di pasar segala macam, sama persis. Ketika itu kita lihat penawaran yang benar. Sementara bank yang mempunyai pound sterling pasti menawarkan kan, setinggi mungkin dia menawarkan kan. Lah, ketika dia menawarkan tinggi, minat mau nggak? Kalau nggak ada minat, nggak mau ya nggak ada terjadi transaksi. Tik tidak akan bergerak di sini. Bahwa harga yang cat yang ada di sini adalah gambaran bahwa inilah penawaran dari interbank market yang diterima atau disepakati oleh pelaku pasar atau peminat. Jadilah harga karena adanya transaksi. Itu prinsip kedua kan, seperti itu. Prinsip ketiga, arah pergerakan harga sepenuhnya ditentukan oleh apa? Nggak ada yang hafal. Pelaku pasar. Terus pelaku kan transaksi, tapi kan dia menjadi arah. Terus dia kan hanya menjadi transaksi, dia ada melakukan market up, dia naik stick, terus turun lagi. Kita nggak tentu arah. Dominasi, akumulasi, transaksi. Ketika akumulasi transaksi itu kan ada bayar, ada. Ketika yang mendominasi adalah bayar, berarti pelaku bayar itu lebih banyak daripada seller. Yang ada apa? Tek, gitu kan? Gitu kan? Ketika akumulasinya lebih besar seller daripada bayar, turun dia. Berarti penawaran ditawarkan naik, ada minat, harga jadi jebol. Penawaran masih naik, penawaran kalau yang punya barang maunya harga dijual murah mahal terus kan? Bener nggak? Yang ada yang punya barang itu terus ditawarkan naik terus. Lah waktu itu ada minatnya. Kalau orangnya pada butuh ya tetap beli. Bulu naik terus, dapat naik terus. Harga terus didominasi oleh buyer. Demikian halnya ketika dia turun. Pak enggak, aku nih terlalu banyak nih, gua terus turun. Seperti itu kan? Pahami yang ini benar-benar apa ya? Ruhnya. Kalau kita nggak tahu ruhnya ini, bicara ke belakangnya bakal berlutut-lutut. Yakin itu? Coba lihat gambar di sini, wave down itu kan terjadi karena
penawaran dijalankan turun karena ada minat turun terus kan gitu toh. Ketika sampai titik terendah ini penawaran masih turun nggak? Masih diturunkan. Cuma karena apa? Sudah tidak ada minat sehingga tidak terjadi transaksi. Ketika tidak terjadi transaksi tidak akan jadi harga. Prinsip keempat, menguat dan melemahnya dominasi tergantung kepada dua hal. Satu, karena pelaku pasar sedikit, atau sedikit karena apa? Close market, hari Jumat sudah tutup, mereka sudah hitung-hitung, sudah cukup untuk mampu nih, akhirnya sudah tidak mau transaksi lagi kan? Artinya dia kan melemah kan minatnya, sudah nggak mau lagi dah. Atau kedua, pelaku pasar banyak, tapi mereka menunggu momen. Oh sebentar lagi ada kebijakan dari USD mau dikeluarin nih, apa kebijakan mereka? Nunggu momen, kan gitu kan? Kan sering lihat ketika mau NFP atau misalnya dong, ranking nggak jelas kan? Ini orang mana ini? Dari tadi cuma ke kanan doang, naik turun nggak jelas. Tuh, ketika newsnya muncul, wah itu tuh namanya panic selling, panic buying. Penawaran ditawarkan kacau balau, biar tinggi juga. Ada yang mau nggak? Ada yang mau ya, ada terus langsung lewat jelek. Jadi transaksi itu kan, gue tahu di atas gitu aja kan, ditawarkan turun lagi yang punya ini. Ada mau nggak? Ketika ada yang mau ya jadi transaksi, lalu tahu-tahu turun di bawah. Tapi kalau gambaran di MetaTrader hanya terlihat satu batang aja. Padahal kok juga karuan panik gitu kan. Ditawarkan suka-suka yang punya barang. Sementara pelaku minat nggak? Kalau masih minat masih seperti itu terus naik turun dan seperti itu. Jadi kan sudah pernah amati mungkin bertahun-tahun, pernah nggak harga bergerak lurus? Gak pernah ya? Selalu naik turun dan selalu pergerakan harga selalu seperti apa? Hanya dua kondisi doang. Satu apa? Sideways, satunya trading. Ketika trading itu adalah ketidakseimbangan atau dominasi kan dikuasai oleh salah satu pihak, buyer atau seller. Ketika dominasinya atau seller dulu, berarti harga trading doang. Banyak bisa lihat, kok nggak ada buyer masuk ya. Nanti kalau orang yang suka lihat candle kan, nggak ada buyer masuk dari mana? Ekornya nggak ada panjang-panjangnya. Ada yang lama, itu semua kadal berbentuk batang itu, tung sampai ke bawah. Mau gak? Kalau gue itu nangis tuh. Ini saya contohkan aja. Saya nggak bermaksud, mohon maaf bagi India atau apa enggak, karena individu itu dibentuk hanya karena biar melihat realitanya. Ya, ini rata-rata ini SD1, kalau di atas SD1 udah apa? Trending ya. Panjenengan lihat yang harga bisa keluar trending ke sana. Berapa batang? Saya pakai separator biar kelihatan harinya. Lihat dalam satu hari hanya berapa batang yang bisa keluar dari area normal. Paling 3 batang.
Artinya apa? Dalam satu hari kondisi training itu hanya 3-4 jam itu paling banter. Yang lain apa? Service. Kita mau nungguin training seharian biar kita dapat 100 pip gitu ya, tapi nongkrongin, nungguin. Atau kita memanfaatkan servis yang pakai lebih lama, kita pukul bolak-balik sehingga bisa menjadi 20 kali OP kali 5 pip. Tadi Om Bandala bilang 5 pip adalah terlalu mewah. 5 pip sudah mewah sekali dapat 5 pip itu. 1, 2 pip pukul, 1, 2, 3 pip. Tapi berkali-kali bisa dapat di kondisi servis. Padahal kondisi trending ini jelas realita ini. Yang kondisi trending hanya ada berapa candle di dalam satu hari. Mau ditungguin itu? Eman-eman banget. Tadi aku duduk belakang, udah official baik-baik. Ya kan rengeng tadi itu. Lihat DPY. Ditawarkan naik sudah nggak ada minat di atas. Artinya apa? Harga membentuk area kesepakatan, harga nyari kesepakatan naik turunnya, nyaman di situ mereka buy sell. Kepengen aman ya nyari sell aja, naik sampai situ kita pukul sell, 5 pip tutup, naik lagi tungguin aja, sell lagi di situ. Toh batas file kita jelas sekali. Naik di atas itu, selesai. Gak ada urusan, gak ada namanya apa kalau bahasa Inggrisnya no regret. Itu keren nih. Tidak ada penyesalan. Biar kita bisa mikir lagi. Enteng kalau kita tungguin. Ih, mau beol aja tungguin bingung. Bener nggak? Aku masih ada voting nih. Tungguin. Bodoh amat kotak dibuat begitu. Sayang. Saya kalah Mas. Fitrah pergerakan harga hanya ada 2. Saya sebut fitrah. Fitrah itu apa? Ketentuan yang maha kuasa terhadap suatu kejadian. Hanya kayak gitu doang. Trending, sideways, trending, tidak berubah. Kecuali akhir masa nanti kiamat harga akan begini. Ya kan? Begitu kiamat kita masuk ke alam barzah namanya itu, harga udah beres nih karena nggak ada transaksi udah ke kanan itu udah bener rata. Bener kan? Seperti itu. Sepanjang orang ada di perbatasan, sepanjang orang masih butuh makan, sepanjang orang lain masih butuh nyaman, transaksi mata uang pasti masih berjalan karena masih dibutuhkan, karena ada perbedaan tingkat suhu iklim segala macam yang menjadikan posisi sekarang ini Amerika atau segala macam musim dingin, mereka butuh apa? Batu bara. Kita punya batu bara, kita jual beli di sini pasti karena apa? Butuh mata uang yang berbeda kan? Jadi masih tetap berjalan seperti itu, naik turun tidak pernah berubah, dan kondisi tidak berubah itu pasti kondisi naik, trading, sideways, trading, tidak pernah berubah seperti itu. Bahkan jenengan kalau sering mematikan titik cat pun yang itu sama, trading, sideways, tidak pernah berubah. Jadi kalau kita melihat chart, pertama ini yang kita lihat itu apa? Ada yang tahu? Woi, bangun. Ada yang tahu? Saat kita melihat chart, apa yang kita lihat? Apa yang kita cari informasinya? Harga. Kondisi. Sekarang kondisi lagi ngapain?
Trending, tinggal itu. Kita nggak tahu trending itu sampai mana. Apa yang ditungguin? Ntar malah gagal tangan main counter strike, nyonyor mereka semua. Ya kan? Mainnya kan tentang jadi kayak Tuhan. Oh sampai sini nih balik nih. Oh gila kayak Allah aja lu. Tahu kalau udah sampai situ balik. Bener nggak? Tungguin kondisi yang di situ kita tahu filenya jelas sekali. Tapi kalau kondisi trending, jelek. Kita tahu batasnya mana? Ya tebak-tebakan. Tungguin yang jelas. Udah sampai situ tidak ada lagi yang mau beli nih. Kenapa bisa lihat seperti itu? Ternyata sampai di situ harga tidak pernah bisa naik lagi lebih tinggi. Tidak ada minat di atas. Itulah momen kita di situ. Masuk di situ, select sell. Bukan pada saat lagi brodor seret. Gila. Duit sekarang habis. Bener. Supaya itu jagonya saya dulu. Jagonya aku nungguin kalau gila kenceng banget tuh tembak di atas suku ya, naik lagi terus. Akhirnya kadang berbeda satu pip. Ope lagi. Tahu-tahu, lupa nggak ada. Hilang. Paling jago itu. Benar ini aku ngomong apa padanya. Sampai kamu tuh gedek banget kamu ya. Aku bunuh kamu gede. Bener. Orang nggak pernah berubah, udah tua, nggak bisa pinter. Ya bener. Ada yang di atas apa? 46. Aku 46. Iya. Bukan 60 ya. Karena dia 30. Aku selama 5 tahun dari 2009 Juli 2009 tidur tidak pernah di bawah jam 1. Selalu di atas jam 1. Jam 2. Jadi pagi. Apalagi tahun 2009. Waktu itu suhu lagi semangat-semangatnya nungguin chat, artinya nungguin chatting ya. Tadi ngajarin pelan-pelan dari pembentuk pada saat proses terbentuknya thread mengenai cara akun itu, suhu kan nungguin terus tuh sampai jam 4 pagi chatting tiap hari situ. Pagi-pagi jam 7 suhu sudah nyantol di situ lagi udah pagi deh. Iya, karena jam 7 pagi aku udah sampai di kantor. Kenapa pagi-paginya? Karena ada tugas antar anak sekolah. Jadi sebaliknya anak langsung ke berangkat kantor. Bukan karena rajin, bukan. Karena ada tugas mulia antar anak. Pagi-pagi ini orang nggak pernah tidur ya. Luar biasa itu, kampung itu luar biasa. Benar-benar luar biasa. Udah gitu, ya kasihnya. Yang luar biasa loh. Dia benar-benar prihatin kalau ada yang belum paham. Ada yang macam seperti itu. Dia sampai aku bunuh kamu deh. Karena apa? Dia itu prihatin aku nggak paham. Bener itu. Nyari orang seperti itu. Belum tentu udah waktu itu dalam kehidupan sampai besok lagi. Bener nggak? Oke, lanjut ke tadi aku sebutnya apa tadi? Ada kesepakatan ya. Ketika transaksi itu, artinya di bawah sini sudah apa? Tidak ada minat. Kalau turun-turunan, maka dia akan naik. Terbentuklah minat itu ditawarkan naik sehingga ada terjadi transaksi buyer, sehingga pergerakan ini adalah apa? Pembentukan area kesepakatan gelombang turun atau istilahnya area keseimbangan. Ini area tidak seimbang kan?
Tidak seimbang kan harga bergerak satu arah. Di mana siapa yang mendominasi itulah arah pergerakannya. Tidak seimbang, inilah arah harga sedang membentuk keseimbangannya. Tadi Om Bada bisa lihat pasang ini area kesepakatan ya istilahnya ya. Dalam kondisi apapun di TF manapun panjenengan pasti nemuin ini. Ketika training service training yang nanti apa? Membentuk area kesepakatan, membentuk setpiece. Hanya dua pola kan? Trending, setpiece, trending, setpiece. Orang nawarin 500 masuk ke bang, jangan bang 250 aja. Dia nawarin ini kan, aku untungnya dikit nih, ya toh, dah 200 butuh 75 di sini ya, sama kan? Sampai ditemukan ada kesepakatan, keseimbangan jelas, sehingga sampai terjadi ketidakseimbangan baru, gitu kan? Setway itu kan karena area pada saat itu harga pelaku pasar nyaman sekali bertransaksi. Seller ya nyaman rasanya sell, sampai di situ sudah nggak mau lagi, terus baru buyer masuk lagi sampai ke titik tertinggi, gitu kan? Di atas itu buyer sudah nggak mau lagi, seller yang masuk bola. Ini kan karena pelaku nyaman bertransaksi. Ketika harga beras karena pajak yang naik menjadi 10.000, hanya yang butuh yang beli ya. Tapi kalau ketika bertahan terus nggak beli apa? Lapar dia, tetap beli kan. Ketika di atas lagi ditawarkan lagi sudah nggak mau beli, ya udah pak, harga beras jadi turun lagi kan, turun dikit. Sampai ini penjual dah bisa rugi aku kalau dijual turun segini. Yang ada pokoknya mau beli segitu, kalau mau ya udah. Karena pengen lapar ya dibelinya. Itu naik tuh nyaman di situ. Di TF Money aja kita bisa menyimpulkan bahwa satu pergerakan yang ada adalah trending dan sideways. Sampai ke TF terkecil, bahkan ketik chart pun kita bisa melihat pergerakan hanya ada trending dan sideways, tidak ada kata lain. Seperti itu, lurus besok habis kiamat. Kalau masih ada kehidupan, ada kuningan. Ini sambil lalu saya menjelaskan tentang area kesepakatan atau area keseimbangan ya, dengan posisi sideways. Area keseimbangan nanti bisa tahu bahwa area kesepakatan adalah terbentuk ketika pelaku pasar tidak mau lagi bergerak atau bertransaksi di atas harga tertinggi. Ketika di atas harga tertinggi, artinya apa? Ini kan baru bergerak trending up ya. Ketika dia tidak mau lagi ada pelaku yang bertransaksi di atas harga tertinggi, yang ada apa? Harga membentuk area kesepakatan, naik turun, posisi nyaman, posisi ini pak. Ketika lagi trending down, karena tidak ada seller yang ngejual lagi, tidak ada yang mau nyambut lagi transaksi di sini, yang ada harga kan di bawah naik. Sampai kemana? Sampai titik tertinggi yang sanggup atau yang mau diminati oleh pelaku pasar. Inilah yang disebut area kesepakatan atau harga posisinya keseimbangan sedang terbentuk. Oke, lanjut ke tadi yang wave terakhir apa? Apa pada? Kenapa? Karena yang sebelah kanan itu high
pasti nggak kebantah tuh. Karena apa? Harga selalu ke kanan. Gitu loh. Yang Haikis ada di sebelah kanan. Gitu loh. Up. Karena di si TF-MAN tidak ada yang bisa diidentifikasi, kita turun ke bawah. Ingat filosofi ini tadi. Semakin mengecil menjadi zigzagnya mengecil. Di TF weekly bisa ada yang diidentifikasi. Di sebelah kanan ada lowes. Kita tarik lowes. Selalu tidak ada lagi loh. Tidak terlihat ada wave gitu kan. Turun ke TF daily. Ternyata di daily kita bisa lihat. Lanjutkan TF daily-nya. Daily A4. Apakah terlihat? Turun ke H1. Nah, ini di sini kuncinya nanti jelaskan. TF di H1 yang pasti harus kita identifikasi, wave-nya adalah up. Ya. Tadi di awal saya ngomong bahwa wave itu yang ada di trend itu baru sampai sini, baru membentuk wave main. Ini wave utamanya gitu. Baru sini. Kita belum masuk ke submain wave. Submain wave adalah wave kecil pembentuk dari main wave. Bukankah wave ini dibentuk dari wave kecil ini? Ini kan gelombang, kan? Ya, paham gitu kan? Please, interaktif aja. Yang nggak tahu langsung tanya. Oke, aku mau fokus ke dua wave terakhir. Berarti yang sekarang terakhir wave ini wave apa? Up, berarti dua wave terakhir apa? Kita ngambil dari wave down dan wave up dari data tanggal 17 Februari 2014. Kita sebagai intraday, kita harus bisa membagi atau memetakan data yang tadinya acak-aduk gak karuan sehingga bisa kita turunkan untuk konsumsi kita trading di trading harian kita. Karena waktu kita trading paling lama biasanya open hari itu dan di close hari itu. Kita bukan tipe yang OP awal bulan nanti close-nya tahun depan gitu kan. Ada nggak yang begitu? Ada yang nahan floating ya? Yang seperti itu kan? Bukan karena strateginya dia tradingnya memang long term, tapi bukan gitu. Tapi karena minus, eman-eman ditahan. Jadi long term dia nantinya. Dia tuh target scalping 5-10 pip, tapi waktunya long term. Wah, keren banget tuh. Bener nggak? Para minus juga hanya sampai berbulan-bulan dengan pemahaman harga pasti bakal balik ke tempat semula. Nyor nunggu 9 bulan. Ada orang lahir, OP kita masih minus. Mau deket, turun lagi deket terus, gemes rasanya. Ada yang seperti itu? Banyak. Bener nggak? Presiden kenapa? Kenapa seperti itu? Kenapa? Karena kita memandang ini bukan bisnis. Itu bukan
anak bisnis. Kalau bisnis yang kita lihat apa dulu sih? Risiko dulu kan pasti kan? Berapa sih kira-kira kalau kerugian aku kalau ini tidak berjalan? Bener nggak? Aku mau bikin pabrik. Apa kita mau ngirim untungnya dulu? No. Ini tak hitung-hitung, kalau ini nggak laku, ini investasiku hilang berapa nih? Kan seperti itu. Mesin itu bisa dijual lagi nggak? Tanahku yang aku beli, kira-kira nih kalau ini masih bisa jual nggak? Bukan kan seperti itu. Oh, artinya hargaku berkurangnya 20% dari nilai investasi yang aku. Benar seperti itu nggak? Kalau itu bisnis. Apa kita mikir obatnya dulu? No. Kalau kita mikir obat terus, kita nggak bakal bisa nerima yang namanya resiko. Seperti tadi, ditahan-tahan sampai 9 bulan 10 hari karena kita tidak sadar bahwa ini adalah bisnis. Kita salah, analisa salah, cut, selesai. Katanya berapa? Ya, yang dapat kita terima lah. Ketika seperti itu, kenapa? Kita bisa ngatur lotnya. Oh ini nggak dari sini, kalau dia turun di bawah ini, saya kan. Nilai kerugian berapa? Disitulah diatur lotnya. Oh berapa pip nih? 50 pip. Saya mau hanya sanggup rugi $50 setiap $50 nih hari ini. Resiko aku. Artinya apa? Pakai lot 0,1 kan? Ketika sampai di situ 50 pip, oh sudah rugi $50. Cut, selesai. Besok bisa bikin lagi. Coba ditahan. Udah analisa yang pertama aja susah, ini nganalisa lagi posisi lagi agak floating. Bener nggak? Kita masih kosong belum ada OP nih, menganalisa aja bingung. Ini kemana ini? Apalagi kalau posisi ada floatingan, otak kita bisa dibagi. Cerdas banget itu. Keren. Oke, lanjut ke waves. Aku hanya fokus ke 2 waves terakhir. Sebenarnya ini, tapi aku minta tolong teman-teman lakukan pembuatan waves dari awal ya, seluruhnya. Maksudnya pembuatan itu karena apa? Dengan pembiasaan diri kita membuat wave, subwave 1, subwave 2, subwave 3 sampai subwave yang terkecil itu, nanti tanpa kita memasang wave, kita sudah tahu, oh wave-nya lagi down, wave-nya lagi up, tanpa pasang wave. Kalau Bruce Lee bilang, saya lebih takut sama orang yang berlatih 1 tendangan tapi dilatih 10 kali daripada dia melatih 1000 macam tendangan tapi dilatihnya setiap 1 tendangan hanya 1 kali, nggak berasa. Dan ceplik nih, nggak cuma geli. Tapi yang 10.000 kali dia latihan itu, belum nyampe ke badan sudah lempang tuh. Para powernya ya, begitu. Jadi lakukan pembuatan wave, subwave. Jadi jangan nanti semua pair buat wave-nya semuanya, main wave-nya, terus buat susun subwave-nya yang 1, 2, 3, 4 kecil. Bagaimana 1, 2, 3, 4 subnya? Oke, sekarang kita mulai ya. Ingat, ketika kita bikin wave, tidak ada height yang lebih tinggi daripada height sebelumnya, sebelah kiri ya, atau low yang lebih rendah daripada apa? Tidak ada low, kebalik. Tidak ada height yang lebih rendah, apa namanya? Height lebih tinggi dari height sebelah kiri, low yang lebih rendah dari low sebelah. Itu prinsipnya seperti itu kan.
Subwave adalah kita membentuk wave-wave kecil yang searah, yang membentuk wave mainnya. Ini wave-nya apa? Dot. Artinya kita memetakan lagi, memecah wave-wave kecil itu yang searah. Ini wave dot artinya berarti urutannya berarti harus urutan dot. Waktunya tinggal 5 menit. Padahal banyak buat materinya. Dari sini kita tarik kemana? Terendah, ini terendah. Kalau dia wave bentuk artinya apa? Urutannya adalah high. Kalau yang pernah baca teori do ya kan? High, low, lower, high ke lower, low. Lower high adalah high yang lebih rendah daripada high sebelumnya, ke lower low, low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Benar? Pakai ini aja ya, nggak bisa malu-malu karena mata kita kadang sudah tua nggak melihat kalau itu lebih rendah atau lebih tenang. Ini berarti kita nyari yang lebih rendah. Ini kan, tariklah dari sini. Nyambung lagi. Ini kan wave-nya pembentuk nih kan, searah kan. Ini banyak banget. Udah bikin ini. Kuning. Iya. Gak kelihatan ya? Padahal gue paling nyaman di sini. Buta warna. Biarin aja. Emang apa adanya buta warna. Dari sini kemana? Bawahnya mana? Sini. Bawah. Ya? Atasnya. Kemana? Ini? Bukan. Sini? Bukan. Sini? Nah, itu. Ya, udah pada paham nih, asik nih. Senang aku. Iya, kalau kayak ini cepet nih. Ini tahu berarti benar tahu? Jangan narik wave karena apa? Nyaman dipandang mata. Tarik sesuai wave harganya. Ya, ingat. Bukankah ini wave? Kata siapa bukan? Bukankah itu low-nya lebih rendah? Ya. Ini kan wave low. Kita kalau mau nyari nyaman, nariknya langsung ke bawah nih. Bener nggak? No. Tetap sesuai kaidah, tidak boleh kita gampang nih. Tetap kaidahnya itu. Tarik seperti itu. Karena nanti urusannya sama area kesepakatan dan tidak sepakat, area yang disukai dan tidak disukai. Kalau kita tidak benar-benar sesuai wave-nya, nanti satu dari sekian orang, 140 orang ya, membuat wave, membuat area kesepakatan, area tidak disukai, ada 140 macam. Bener nggak? Ini gurunya satu, tapi 140 orang
aslinya bisa beda-beda semua. Wih, sangat. Oke ya, paham gitu ya? Tetap sesuai wave-nya. Paling kecil terserah ya. Kalaupun itu hanya satu kandel, kalau itu wave ya sikat aja. Apa apa? Oh ya. Satu arah, wave-nya down, atau down itu, begitu. Oke, karena rasanya pengen banget apa yang ada di otak itu aku apa istilahnya aku cloning ya semuanya biar sama pemahaman saya juga dengan juga sama benar-benar dengan dari lingkungan yang paling dalam seperti itu, tapi semua pasti ada waktunya. Panjenengan nanti ikuti trade bagaimana menentukan arah dengan KGW. Nanti saya di situ akan jelaskan secara mungkin. Kalau jenengan tidak paham, jenengan masuk ke room chatting kita GG Harum. Di situ kita interaktif belajar. Jenengan bikin di posting, saya lihat benar atau enggak. Terus kalau ada yang nggak paham dan semua penjelasan filosofinya segala macam kita jelaskan secara interaktif. Ada saya, ada Om Dul. Kalau suhu lagi berkenan juga langsung dari Kang Gun sendiri yang mengajarkan. Demikian, saya hanya bisa sampai di sini. Padahal ini masih apa namanya tuh? Tadi bilang apa? Masih gagu. Iya masih gagu. Masih gagu maksudnya apa? Kapan saya bisa menentukan wave itu sudah berubah jadi wave turun? Apa wave baru? Main wave-nya baru? Benar gagu nggak? Misal harga ada di sini nih, di area ini nih. Kapan itu kita bisa menentukan? Oh ini sudah wave turun. Gitu nggak? Iya. Masih gagu. Kalau bisa ngomong ke kita, itu semua nanti kita lanjutkan di trade, cara menentukan arah berdasarkan KGW dan diskusi langsung interaktif lewat via chatting di GG Harum. Monggo kunjungi situ. Insya Allah saya akan tungguin panjenengan sampai dengan paham benar-benar sesuai. Saya hanya akan ngikutin melanjutkan tongkat estafet bahwa suhu dulu seperti itu, saya juga akan melakukan seperti itu. Artinya bahwa dulu suhu sampai jam 4 pagi ditungguin, ada yang lain ditanggapi jam 7 pagi sudah all lagi di situ. Tapi saya hanya akan mengikuti apa yang dilakukan suhu. Saya benar-benar murid. Artinya murid apa? Kalau murid dia akan melakukan apa yang diperintahkan oleh gurunya, bukan fun. Ya, kalau fun kan hanya wah suka aja, tapi nggak pernah nurut, nggak pernah melakukan. Demikian, mohon maaf, saya benar-benar pengen sampai benar, tapi karena waktunya tidak mungkin terlalu satu hari itu terlalu ais. Mungkin 2 hari 2 malam aja belum selesai nih. Benar sampai itu. Ada satu teman dari Limpung itu berjarak 60 km dari Semarang. Beliau tiap 2 minggu sekali ke rumah belajar selama bulan-bulan. Itu aja masih belum paham. Artinya pemahamannya susah bener gitu. Karena ingat kita semua jenius ya. Otak kita itu semua diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, itu sudah lengkap. Ilmu sudah ada di sini, Pak. Ilmu itu sudah ada di sini. Cuma kita hanya jadi pembuka cetik. Ingat, dengan kalau ketika suatu saat ada paham tertentu, kok tiba-tiba langsung paham aja. Lu semua kayaknya sampai detail tahu semuanya. Padahal tadinya ini benar-benar
buntu di kepala. Ini apa sih? Tapi ketika ada ceklik jadi paham, semua kayak kebuka semua. Itu karena apa? Karena sudah ada di otak kita. Semua orang jenius. Jangan pernah kita ngomong, wah saya itu lemot mas, agak mudeng. Jangan pernah, itu akan merendahkan kinerja otak kita sendiri. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Desaman atas sharingnya. Jika Anda masih ingin ada yang didiskusikan kembali dengan Pak Salman, mungkin Anda dapat berdiskusi melalui forum ya Pak Salman ya. Atau kita juga nanti ada free discussion pada akhir acara nanti, jadi Anda juga dapat berdiskusi dengan sesama trader yang lainnya. Baik, untuk acara kita selanjutnya, kita akan mendengarkan kembali mengenai Icon Group. Kita akan lebih mengenal lebih dalam lagi tentang Icon Group. Baik, kita langsung saja panggil. Please welcome Icon Group.